Selamat siang, pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya, Muhammad Noval Reski Dwi Ananda, dari Seiprit News, akan membawakan berita secara faktual, aktual, dan terpercaya. Langsung saja masuk ke berita yang utama. Kabar duka melanda kota Palu dan sekitarnya, yaitu terjadi tsunami yang melanda Palu setinggi 6 meter. Weh, ada berita apa ini? oleh adanya Waduh, tsunami itu. Tsunami mana ini? Kalau di berita sih, lokasinya di Palu. Kira-kira gimana kalau mereka di sana ya? Hilang dan ratusan banyak telah ditemukan. Wah, kacau banget sih itu. Tsunami terjadi pada pukul Ini ada berita baru di Google. Wah, perkiraan korbannya hampir ribuan orang. Setelah sebelumnya pada pukul 18.02 kita terjadi Gila, serem banget ya. Lurang ngagetin aja. Iya ya, udah paling daerah kita. Iya, alhamdulillah banget sih. Iya, tsunami-nya pas 500 meter, udah tinggal selamat sih. Gimana ya semisal kita yang kena, bagaimana kabar keluarga kita nanti? Wah, gila juga ya. Gue jadi kepikiran. Tapi gimana ya cara biar kita selamat? Kalaupun selamat, kita pasti bakal terluka. Terluka sih pasti, tapi untuk bisa hidup masih ada kemungkinan. Serius lu? Serius, cuma dicek HP aja. Ini bisa bermanfaat banget buat kita. Besok kita harus masuk semua ya, jangan ada yang bolos. Iya, aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ali kemarin kemana deh? Lah, mana gua tahu, emang gua keluarganya. Ini gua liat di grup katanya Alex sama Randa izin nggak masuk katanya. Izin kenapa? Sakit kali? Hoax tuh mah, kemarin dia sehat-sehat aja. Lu tau gak sih semalam? Ya elah Bel. Udah Bel, duduk. Wih ada paling. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan berita yang kalian lihat kemarin, terjadi tsunami di Palu. Maka dari itu kita akan menyelenggarakan bagaimana tata cara penanggulangan bencana tsunami yang baik dan benar. Karena ini sangat penting bagi kita semua untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu di sini sudah ada 2 orang penyuluh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Mas Ilyas dan Mas Rasya, yang akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana tata cara penanggulangan bencana tsunami yang baik dan benar. Kalian boleh menanyakan sebanyak mungkin karena beliau-beliau ini akan menjawabnya. Dan untuk lebih lanjutnya, Bapak akan berikan kepada 2 orang penyuluh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak tujuan kita di sini mau ngapain? Ya benar. Jadi tujuan kita di sini untuk menyampaikan informasi tentang tsunami. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak tsunami itu apa? Ya benar. Tsunami itu adalah gelombang besar yang terjadi di dasar laut yang
yang diakibatkan oleh gempa bumi, gunung meletus, dan juga meteor yang menghantam ke dasar laut. Ya, jadi teman-teman, tsunami dapat menyebabkan kerusakan besar dan memakan banyak korban jiwa. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman tsunami. Gimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus mengenali tanda-tanda tsunami. Tsunami mungkin datang tanpa peringatan, namun ada tanda-tanda yang bisa membantu kita untuk bisa mempersiapkan diri. Tanda-tandanya adalah yang pertama, seperti suara gempa bumi dan gemuruh dari dasar laut. Yang kedua, air laut yang tiba-tiba surut. Dan yang ketiga, ikan yang tiba-tiba berenang ke tepian pantai. Kalau teman-teman udah lihat tanda-tanda kayak gitu, segeralah cari tempat yang aman dan tinggi untuk melakukan evakuasi. Yang kedua nih, teman-teman harus mencari tahu daerah yang teman-teman tinggali apakah itu rawan terhadap tsunami atau enggak, dan cari tahu juga jalur evakuasi yang ada di tempat tinggal teman-teman. Terutama buat teman-teman yang tinggal di daerah pantai. Yang ketiga, mengikuti instruksi pihak berwenang. Kalau teman-teman dapat peringatan tsunami, segera ikuti instruksi dari pihak berwenang dengan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi yang sudah diarahkan oleh pihak-pihak berwenang itu. Ya, yang keempat, teman-teman harus mempersiapkan tas darurat. Jadi teman-teman harus mempersiapkan tas darurat yang berisi makanan, air, terus pakaian, obat-obatan, dan juga dokumen-dokumen penting yang ingin dibawa. Dan jangan lupa tas yang dibawa juga harus yang enak untuk dibawa, kayak biar geraknya cepat seperti itu. Dan yang kelima, teman-teman harus menghindari pesisir-pesisir pantai yang mengancam tsunami. Jadi teman-teman itu nggak boleh kalau misalnya tsunami mengancam, kalian berada di pesisir pantai, apalagi sampai ngevideoin atau mendokumentasiin tsunami itu terjadi seperti itu. Ya, dari yang udah kami jelasin, dari teman-teman sekalian ada yang mau nanya nggak? Ya, yang mau nanya? Saya Pak, Ya, boleh. saya mau nanya Pak, cara yang tepat untuk mengurangi resiko akibat tsunami itu gimana sih Pak? Pertanyaan bagus. Jadi, cara yang paling efektif untuk menanggulangi tsunami adalah melakukan simulasi tsunami secara berkala. Tujuannya supaya kita siap saat menghadapi ancaman tsunami yang akan datang. Juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tindakan-tindakan yang akan kita lakukan saat terjadinya tsunami, dan mengedukasi juga tentang bahaya ancaman tsunami. Ya, jadi itulah beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang tsunami. Jadi kalian mesti hati-hati dan juga waspada, dan jangan lupa ikuti instruksi dari pihak yang berwenang. Dan juga teman-teman juga harus saling melindungi orang-orang yang Anda cintai dan juga diri kalian masing-masing. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Kenapa nggak manjat pohon kelapa aja Pak? Kan tinggi tuh, siapa tahu selamat. Lu niri, emang pohon kelapa bisa terjang tsunami? Udah teman-teman, udah. Yang cara yang paling tepat untuk menanggulangi tsunami itu seperti yang udah kita jelasin tadi. Teman-teman tinggal belajar, terus melakukannya agar mengurangi resiko tsunami yang akan dihadapi. Tapi yang amit lah ya, kalau tiba-tiba kita kena tsunami gitu ya kan. you